بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبعد. الحمد لله، في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. Kalau misalkan sudah tidak saya terjemahkan seperti itu, insya Allah sudah paham, Om, ya? Belum, Ustaz. Belum. يسر الله ورانا. طيب، اليوم Bu Febri wa Bu Yanti mustami'atan. Bu Febri dan Bu Yanti izin untuk mustami'ah. La bas, yasir Allah murana jami'an. Allah yahfadhukuma. Semoga Allah menjaga beliau berdua dalam safar. Dan semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Amin. مباشرة. بالأمس ما زلنا في الدرس الثالثة عشرة. Kemarin kita masih di pelajaran ke-13. Kemarin ini terkait dengan menghafal at-tamrin al-awwal, perubahan dari mufrad menjamak. Kemarin kita minta untuk menghafal. Gimana, Om? Hari ini sudah ada perkembangan, Om, hafalannya, Om? Enggak, Ustaz. Yusrallahu warana. ثم بالأمس قرأنا التمرين الثاني. Kemarin kita juga membaca latihan kedua, yaitu merubah kata yang ditandai di sana menjadi bentuk jamak. Dan kalau itu dirubah menjadi bentuk jamak, ada kata-kata yang lain yang harus mengikuti berubah juga menjadi bentuk jamak. Kemarin at-talibu, hadha at-talibu huwa minal hindi. Kemudian dirubah menjadi jamak at-talibunya, maka hadanya ikut berubah juga jadi haula'i, dan dhamirnya huwa jadi hum. Gitu kan, Ibu ya? Iya. Wa qara'na aydan at-tamrin ats-tsalits. Ini juga sudah kita baca, Ibu ya. Mengidhafahkan, memudhafkan. Jadi kata-kata berikut ini diidhafahkan ke pertama ke ism zahir dan yang kedua ke dhamir. Jadi di sini menjelaskan hal itu sebenarnya intinya, yaitu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu bisa berupa ism zahir, bisa berupa dhamir. Gitu kan, Ibu ya? Ini kemarin juga sudah kita baca at-tamrin ar-rabi'. Ini kemarin kalau mubtada'nya jamak, maka fi'lunnya ditambah wawul jamaah, ya kan, Ibu ya? Baik. Hal min soal qabla an nastamir, ada pertanyaan Ibu sekalian sebelum kita lanjutkan? هل من سؤال؟ لا يوجد؟ ما في سؤال؟ Tidak ada pertanyaan Ibu sekalian? Belum. Lanjut. طيب ننجوز. إن كان لا يوجد فنستمر إلى صفحة بعدها. في الصفحة بعدها نجد فيها التمرين الخامس. Kita mendapati di halaman berikutnya ada latihan kelima. Perintahnya apa? Mal amr iqra waktub. Itu perintah untuk mudzakkar. Tapi kalau untuk muannats, iqra'i waktubi. Ma makna iqra atau iqra'i? Baca. Salam. Waktub atau waktubi. Tulislah, gitu kan, Ibu ya? Bacalah dan tulislah. Baik.
Ini latihan membaca Ibu sekalian. Eh, kita contohkan, contohnya yang nomor pertama saja, itu yang mudah kan Ibu ya. Kalau Ibu kan kalau terlalu mudah kan kurang menantang. Baik, rakam wahid saya yang membaca at-tullabu fil fasli. Nah, jadi langsung dibaca seperti itu. At-tullabu fil fasli. Begitu ya, Bu ya? Wadih Mahat? Baik. Eh, masalah. Bu Yanti dan Bu Febri Mustami'ah berarti ini nanti Bu Ande, Bu Indah dan Bu Nur Hayati. Ya kan Om ya? Berarti 4 orang Om yang menjawab Om. Kita coba jawabnya langsung dua-dua bagaimana Om? نعم أستاذ. طيب نبدأ من بو أندي تفضلي بو أندي أنت رقم 2 و3 Man man haula'il auladu نعم ahum ahum abnauka la hum abna'u akhi. أحسنت ما شاء الله عفوا من هؤلاء الأولاد أهم أبناؤك لا هم أبناء أخي ما شاء الله افتح الله عليك ثم رقم 3 نسي بو أندي تفضلي Man haula'in man نعم haula'i نعم betul man haula'in nasu Mm-mm. hum had hajjajun حجاج hum hujjajun min min Turkiya. أحسنت ما شاء الله من هؤلاء الناس هم حجاج من تركيا الله عليك Bu Ade نستمر بعدها Bu Indah عفوا Bu Ida dulu Bu Ida Bu Ida تفضلي رقم 4 و5 Aina tujjaru dahabu ila suqi. نعم أحسنت أين التجار ذهبوا إلى السوق افتح الله عليك ثم رقم 5 Man haula'ir rijalu duyufun. ما شاء الله افتح الله عليك من هؤلاء الرجال هم ضيوف افتح الله عليك Bu Ida ثم نستمر بعدها Bu Indah تفضلي رقم 6 و7 Bu Indah ada Bu Indah Oh, saya nggak buka moodnya, bentar. nah saya kira Afala huna fi ini hukuli Mm-mm. wa banauhum wa abna'uhum wa abnauhum fil madrasati Ahsant. ainat Al-Fallahu. Nah, gimana? langsung dilanjutin nomor 7, Om. Lah bahasa. Iya. Biar sekalian, Om ya. Ainat tullabul jududu Mm-mm. ba'duhum Mm-mm. fil fasli. Nah. Masih ada lanjutannya tuh, Om, bawahnya. Oh, oh ya. Sudah santai terus. Apa Wa nih? ba'duhum Wa ba'aduhum sama seperti sebelumnya. Ba'duhum fil fasli wa ba'duhum inda indal mudiri. Tahallah alaik. MasyaAllah. Al-fallahuna fil huquli wa abna'uhum في المدرسة أين الطلاب الجدد بعضهم في الفصل وبعضهم عند المدير افتح الله عليكم جميعا ما معنى الفلاحون أمهات Petani. نعم para petani ثم الحقول ما معنى الحقول Ladang. نعم حقول itu bentuk jamak atau mufrad Jamak.
Jama. Na'am, jama'. Mufradnya apa Ibu sekalian? Haklu. Hak. Ya. Na'am, haqlun. Haqlun. Haqlun itu ladang, jamaknya hukul. Berbeda dengan mazra'ah. Kalau mazra'ah itu sawah. Beda. Majro'ah. Mazra'atun. Mazra'atun. Kan beda kan ya? Antara sawah dan ladang beda kan ya? Ya. Na'am. Kalau sawah itu mazra'atun. Kalau ladang haqlun. Gitu, Ibu ya? Wa abna'uhu, ini hamzahnya ketika jadi jamak, hamzah yang di depan itu jadi hamzatul qat'i, jadi dibaca wa abna'uhum fil madrasati aina tullabul jududu ba'duhum fil fasli wa ba'duhum 'inda al mudiri. Ma ma'na ba'd ummahat? Ba'dun, ma ma'na? Sebagian. Na'am, sebagian. جيد، فتح الله عليك. كنا نستمر بعدها Bu Nur Hayati. تفضلي رقم 8 و9. Oh, pendek-pendek ini bagiannya Bu Nur Hayati. Nggak ketemu nih Ustaz. Amami apa umami Ustaz? A'mam. Amam. Amami gitu ya Ustaz. Na'am. Amami tujaru kibarun. Tujarun. Kan nggak ada alnya. Amami tujarun kibarun. Baik. Haulai ikhwati. Ahsanti. A'mami itu bentuk mufrad atau jamak Ibu sekalian? Jama. Jamak ya. Mufradnya mal mufrad minhu? Ammun. Ammun. Nah, ammun itu aslinya mimnya bertasydid, ya kan Ibu ya? Ya. Kita perlu memahami hakikat dari huruf bertasydid itu sebenarnya adalah dua huruf yang sama kemudian diidghamkan jadi satu huruf yang bertasydid, disingkat. Jadi hakikatnya huruf yang bertasydid adalah dua huruf yang sama berturut-turut kemudian diidghamkan jadi satu huruf bertasydid. Itu Ibu ya? Wadah ummahat? Nah, makanya ketika menjadi mufrad ammun, jamaknya a'mamun. Kemudian mimnya terpisah lagi menjadi dua karena di sana harus ditambahkan alif sebelum huruf terakhir. Jadi mimnya terpisah lagi menjadi dua lagi. Gitu Ibu ya? Jadi jangan bingung ini dari mana kok jadi ada dua mim. Nah, memang dari awal memang aslinya ada dua mim. Dan itulah sebabnya kenapa ketika kita membaca Al-Qur'an, terutama membaca Al-Fatihah, itu harus sangat berhati-hati dengan tasydid. Karena kalau hilang tasydid berarti hilang satu huruf. Gitu kan Ibu ya? Syarat sahnya bacaan Al-Fatihah termasuk di dalam sholat kita. Syarat sahnya bacaan Al-Fatihah itu ada 11 Ibu sekalian. Di antaranya apa? Di antaranya ini menjaga tasydid. Jangan sampai hilang satu tasydid pun. Sedangkan di dalam Al-Fatihah itu ada 14 tasydid. Gitu ya. Jadi nggak bahas fikih kan. Tujarun kibarun. Tujarun jamak dari apa Ibu sekalian? Tajirun. Jangan tajirun. Ntar kalau tajirun ntar orang kaya. Orang kaya. Nah, kalau enak kaya. Kalau saya mah kayak gini aja. Taib. Tajirun, tujarun, kibarun itu jamak dari Kabir. na'am, kabirun. Fama haula'i ikhwati. Kata ikhwah Ibu sekalian, ikhwah itu mudzakkar atau muannats? Ikhwatun itu mudzakkar atau muannats? Ikhwat. Kontak dulu Ustaz. Ikhwat. Muzakkar Ustaz. Ahun. Mudzakkar. Ikhwatun mudzakkar, yakin mudzakkar? Ya ahun. Ikhwatun. Nah, gimana Bu Nur Hayati? Nampaknya terjadi kebimbangan.
Ya Ustaz, dari ahun ya Ustaz ya. Naam. Ikhwatun itu bentuk jamak, ya kan Ibu ya? Iya, dari akhun. Iya. Dari akhun. Jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah asalnya, bentuk asalnya. Itu mudzakkar atau muannats. Jangan terkecoh dengan bentuk jamaknya gitu Ibu ya. Iya. Karena ada juga selain kata ikhwatun itu nanti ada lagi nanti yang jamak mudzakkar tapi diakhiri tak marbutah. Fityatun lah. Ustaz. Mana? Fityatun kan. Naam, fityatun itu juga fityatun itu diakhiri tak marbutah padahal dari kata fatan ya kan Ibu ya? Al-fata. Ya. Ada lagi misalkan da'in jadi du'atun. Da'in itu dai. Da'in. Kemudian kalau dijamak jadi du'atun para dai. Nah, itu ya seperti itu kita harus memperhatikan asalnya. Bentuk mufradnya itu mudzakkar atau muannats. Begitu Ibu ya? Wadih mahat. Dan sebenarnya kata akhun ini bentuk jamaknya ada dua ya kan Ibu ya? Kata akhun itu bentuk jamaknya ada dua macam. Ada ikhwatun ini dan ada ikhwanun. Ya kan Ibu ya? Kita lebih sering mendengar di orang kita bilangnya ikhwan. Ya kan Ibu ya? Ikhwan, kemudian akhwat. Ikhwan, akhwat. Nah, jadi Kalau bentuk yang perempuan, akhwat. akhwat. Ukhtun, akhwat. Nah, Akhwat. kalau mudzakkar itu akhun bentuk jamaknya ada dua, ikhwatun dan ikhwanun. Dua-duanya boleh, begitu ya. Hanya saja jangan tertukar. Dan terkadang itu tertukar. Kalau ikhwatun, wawunya pendek. Ikhwatun, wawunya pendek. Kalau ikhwanun, wawunya panjang. Ikhwanun, wawunya panjang. Jangan sampai tertukar. Gitu ya, jangan kebalik. Wadih mahat? جيد فتح الله عليك. كنا نستمر إلى بو أدي. تفضلي بو أدي رقم 10 و11 nomor 10 dan 11 nampaknya Bu Yanti terputus ya. Yassarallahu marana. Aina abna'uka ya Aliyu. Aina abna'uka ya Aliyu? Na'am. Hum fi dukanu. Hum fit Dukanu. dukanu atau dukana? Dukanu. Fit dukanu atau fit dukana? Fi Fit duka. dukani. Kenapa kok ni Ada fi-nya. fi itu harful jar, huruf jar kan namanya? Menjadikan isim setelahnya majrur, fatahna alaik. Aina abna'uka ya Aliyu? Hum fit dukani. Aina abna'uka ya Aliyu? Hum fit dukan. Ma mana dukan, Mahat? Toko. نعم تكو. الله عليكم. ثم رقم 11 وأني تفضلي. Atulabul kabiro. Atulabul kibaru fil mal نعم في المل abi نعم في الملعب watulabu sogiru صغار والطلاب الصغار seperti kibaru صغار. Ini kan bentuk jamak, ya kan, Mas? Sigoru fil fasli. Santun. الطلاب الكبار في الملعب والطلاب الصغار في الفصل. Fatah Allah alaik, Bu Andi. Jadi kita harus memperhatikan bentuknya. Kalau misalkan tulisannya misalkan mbaknya itu setelah mbak itu ya, maka kita baca kabir. Itu bentuk mufrad. Tapi kalau setelah mbak itu huruf alif, maka kita baca kibar. Itu bentuk jamaknya. Demikian juga dengan shaghir dan shighar. Shaghir kalau setelah huruf ghin itu adalah ya, kita bacanya shaghir. Tapi kalau setelah huruf ghin adalah huruf alif, maka kita baca shighar. Itu bentuk jamaknya. Shaghirun mufrad,
صغار جمع ya kan Ibu ya? Ha, mal'ab, ma ma'na mal'ab ummahat? Murid-murid, murid-murid besar, apa maksudnya? Nah, para siswa yang besar Lapangan. di lapangan. Sedangkan Murid-murid Oh, yang di bawahnya di para kelas. siswa yang kecil Dalam kelas. di dalam kelas. Oh, jadi senioritas nih. طيب افتح الله عليكم جميعا نستمر أبو إيدا تفضلي رقم 12 و13 Haula'il fityatu ihwatun. Abuhum imamun hadal masjidu. Sebenarnya Imam, kata imam di sini sebenarnya adalah mudhaf. Hadanya mudhafun ilaih. Kemudian al-masjidnya badal dari hadha. Kalau mudhaf itu ketentuannya apa, Om? Tidak boleh ada alnya dan tidak boleh. Berarti masjidi, iya. Na'am. Abuhum imamu jayyid. Hadal masjidi. أحسنت افتح الله عليك. هؤلاء الفتية إخوة ما معنى؟ Ini mereka anak-anak muda ini atau para pemuda ini saudara. bersaudara gitu ya, saling bersaudara. Ikhwah. Ayah mereka imam masjid itu. Nah, imam masjid ini. Imamu apa imamun, Ustaz? Imamu. Iya. Imamu. Kenapa? Oh, Kenapa? Karena iya. sebagai mudhaf. Mudhaf itu tidak boleh ada al dan tidak boleh tanwin, ya kan Ibu ya? Oh iya. Imamu. Kemudian hadza itu mudhafun ilaihnya aslinya Ibu sekalian. Hadza itu adalah mudhafun ilaihnya, tapi karena hadza itu tidak bisa berubah harokatnya, makanya tidak kelihatan majrur. Tapi dalam kondisi jar. Jadi keadaan yang berubah tapi bentuknya tidak berubah. Sedangkan al-masjidi, Ibu masih ingat pembahasan badal di semester 1 kemarin? Badal itu adalah penjelas dari kata sebelumnya. Kalau hanya dibilang hadza gitu saja, kalau bagi orang yang tidak melihat kan hadza apa kan gitu ya. Untuk lebih jelas akhirnya disebutkan badal setelahnya untuk menjelaskan apa yang dimaksud hadza. Hadzal masjid. Badal itu secara i'rab selalu mengikuti kata yang dijelaskan sebelumnya. Kalau hadza tadi sebagai mudhafun ilaih dalam keadaan jar, maka al-masjidi itu badalnya ikut majrur juga. Nggak bingung ya insyaallah? Halo? Lupa. Mesti lihat catatan lagi. Yassarallahu warana jami'an. Fatahullah alaikum. Haula'il fityatu ikhwatun. Para pemuda ini saling bersaudara seperti di dalam ayat innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman sajalah yang saling bersaudara. Ya kan Ibu ya? Di sini juga haula'il fityatu ikhwatun. Para pemuda ini saling bersaudara. Abuhum, ayah mereka, imamu hadzal masjidi. Imam masjid ini. Imam ini sebagai mudhaf, kemudian hadzanya sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu selalu dalam keadaan jar, ya kan Ibu ya? Halo? Mudhafun ilaih itu selalu dalam keadaan jar. Kemudian al-masjidi itu badal atau penjelas. Jadi kata hadza, yang dimaksud hadza itu apa? Dan badal itu secara i'rab mengikuti kata yang dijelaskan sebelumnya. Jadi makanya di sana ikut majrur. Assalamualaikum jami'an. Dulu saya pernah memberikan clue. Kalau setelah ism isyarah ada ism diawali al, maka itu pasti badal. Masih ingat Ibu sekalian? Kalau jelasin ingat. Kalau setelah ism isyarah ini hadza itu kan ism isyarah kan Ibu ya? Nah, Kalau setelah ism isyarah
kita menemukan setelah isim isyarah itu ada isim diawali al, seperti di sini hadza kemudian al masjid, ya kan Ibu ya? Itu pasti badalnya. Badal atau penjelas yang dimaksud hadanya itu hadza apa? Itu ya Ibu ya? Lalu Ya, Ustaz. nah, misalkan hadzal kitabu jadidun, misalkan seperti itu. Hadzal kitabu jadidun. Sebenarnya kalau tidak disebutkan kata kitab, alkitab itu sudah sempurna kalimatnya. Misalkan hadza jadidun. Hadza jadidun. Hadzanya sebagai mubtada, jadidunnya sebagai khobar. Tapi kan kalau orang tidak melihat, yang diajak bicara itu nggak melihat. Itu hadza ini hadza apa? Nggak jelas kan Ibu ya? Hadza jadidun. Ini baru. Hadza apa? Maka dijelaskan di sana dengan badal hadzal kitabu. Yang dimaksud hadza adalah al-kitabu. Gitu ya, Bu ya? Ya. Oh iya. Konsep mudhof ilaihinya yang diingat itu cuma kepunyaan itu, Ustaz. Bagaimana, Om? Konsep mudhofun ilaihinya yang diingat itu kepunyaan, Ustaz. Nah, itu dasarnya, Om. Itu supaya simple dan mudah. Terkadang itu memang idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaih itu bisa bermakna li, itu kepemilikan, kepunyaan, bisa bermakna fi, bisa bermakna min. Tapi hampir mirip-mirip sih, Mo. Hampir mirip-mirip. Misalkan imam hadzal masjid, berarti kan imam fi hadzal masjid. Imam berarti fi kan maknanya kan, Om ya? Tapi kebanyakan memang menunjukkan kepemilikan. Meskipun itu sebenarnya idhofah itu bisa bermakna li, yaitu kepemilikan. Li kan untuk atau milik, ya kan Ibu ya? Bisa juga bermakna fi. Seperti ini, imam fi hadzal masjid. Kan maknanya seperti itu, ya kan Ibu ya? Imam di masjid ini. Terus juga bisa bermakna min. Bisa bermakna min, dari. Baik. Tidak masalah Ibu sekalian, ini seiring dengan berjalannya waktu, insya Allah semakin banyak contoh, insya Allah semakin paham. Gitu ya? Santai saja, jangan khawatir. Baik, nastamir umahat. Ini tadi yang membaca? Saya, Ustaz. Bu Ida ya? Tafadhali Bu Ida, istamir. Haula irrijalu fallahuna fil qaryati. Ahsanti, Masya Allah. Haula irrijalu fallahuna min qaryati. Haula irrijal, para lelaki ini, apa makna? Adalah para petani dari ladang. Apa ya? apa makna qaryah? Qarya. Sawah, Ustaz. Qaryah. Masa para petani dari ladangku. Tadi kan haqlun dari ladang. Kalau qaryah apa? Qaryati. Oh, desa, Ustaz. Masya Allah, Bu Ida, Allah alaik. Naam, qaryah, desa ya, qaryati. Qaryati. Dulu kalau masih kecil itu ada qaryati al-mahbubah. Desaku yang kucinta. Qaryati, qaryah itu desa gitu Bu ya. Qaryati dari desaku. Wadah mahat. Nah, kalau desa Qurawiyun gitu. Qaf Qurawiyun. Desa artinya. فتح الله عليكم. نستمر أمهات. بعدها أبو إنده، تفضل أبو إنده رقم 14 و15. أين الطلاب الجدد أخرجوا نعم خرجوا إلى المكتب. masih maktabi, masih sama kayak kemarin.
Gimana? Bu Ida? Maktabati. Maktabah. Maktabati. Ada tak Oh, salah. marbutahnya. Nah, jangan sampai terlewat. Nah, harus tetap dianggap. Nggak enak kamu kalau jadi orang nggak dianggap. Aina tullabul jududu akharaju na'am kharaju ila al-maktabati. Nggak bingung Bu Indah ya? Paham alaik. Insyaallah, Ustaz. ثم رقم 15. Benar. Ahaula'il ahibba'u Atibba'u. muslimuna. Na'am hum muslimuna. أحسنت. أهؤلاء الأطباء مسلمون؟ نعم هم مسلمون. ما معنى الأطباء أمهات؟ Dokter. جمع atau mufrad؟ Jama. جمع. مفردnya? Tabibun. Tabibun. Ahsanti. Seperti anaknya Bu Indah, tabibah atau tabibun? Tabibah. tabibah. الله عليك. نستمر وهات رقم 16. منور حياتي تفضلي. Li abnaun sigharun جيد. ba'duhum fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'duhum fil madrasatil mutawassitati. أحسنت. افتح الله عليك. لي أبناء صغار بعضهم في المدرسة الابتدائية. Jadi karena ini hamzahnya hamzah wasal, jadi kita bacanya seperti itu. Fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'duhum fil madrasatil mutawassitati. Ma ma'na al-madrasah al-ibtidaiyah? Di bahasa kita juga SD ya. Al-madrasah al-mutawassitah. Mutawassit itu dari kata wasat. Wasat itu tengah. Mutawassit itu menengah gitu ya. Al-madrasah al-mutawassitah. Kalau SMA, ماذا نقول بالعربية SMA? Madrasah Thanawiyah ya Ustaz? Madrasah thanawiyah. Thanawiyah itu kalau di Timur Tengah itu sebenarnya aslinya SMA, tingkat SMA. Thanawiyah. Sedangkan di kita itu bahasa serapannya agak terlewat. Jadi di sana di kita itu madrasah thanawiyah itu SMP kan Mas? Tingkat SMP Mas? Iya. Sedangkan kalau SMA Alia ya. Kalau Ali itu sebenarnya itu kalau di Timur Tengah, kalau Ma'had Ali atau Madrasah Aliyah itu sebenarnya setingkat D3. Setingkat D3. Kalau Jami'ah baru S1 ke atas. Jadi di kita itu ada istilah yang terlewat ya, ada yang terskip itu ya, terlewati. Ya, itu aslinya kalau SMP itu ini madrasah mutawassithah. Sekolah menengah, mutawassithah artinya menengah, ya kan Ibu ya? Sekolah menengah. Kalau madrasah ibtidaiyah, na'am, sama di istilahnya di kita. Kemudian kalau madrasah mutawassithah itu SMP aslinya. Kalau di kita MTS, sanawiyah. Kemudian SMA itu aslinya madrasah tsanawiyah, tapi di kita dipakai untuk istilah SMP. Sedangkan Ma'had Ali atau Madrasah Aliyah itu aslinya itu setingkat D3 aslinya. Kalau di Timur Tengah, kalau di kita dipakai untuk istilah SMA. Begitu ya Bu ya. Jadi jangan bingung misalkan di sini nanti kalau misalkan ketemu dengan Al-Madrasah Ats-Tsanawiyah, nanti akan ada insyaallah. Al-Madrasah Ats-Tsanawiyah maksudnya apa? SMA gitu ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum jami'an. Hal min soal Mahat? Ada pertanyaan? Hal min soal? La yujad? Alhamdulillah. Ini alhamdulillah Ibu sekalian sudah bisa membaca tanpa harokat kan Ibu ya?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ada perkembangan tidak Ibu sekalian selama misalkan dulu sebelum belajar dan sekarang setelah belajar itu ada perkembangan tidak? Banyak Ustaz. Aku Ustaz. Alhamdulillah. Nah, nanti semakin belajar nanti bisa tanpa harokat sama sekali dan bahkan bisa tanpa titik sama sekali Om. Jadi nggak perlu titik-titik lagi, titik atas, titik bawah ya. Kan aslinya orang Arab dulu seperti itu. Nggak kelihatan lagi Ustaz. Kan sudah tua nggak kelihatan. Jadi bentuknya sama antara misalkan ba, ta, sa, nun itu bentuknya sama. Antara dal, dal sama, rozai sama bentuknya. Nggak ada titiknya kan namanya. Jim, ha, kho sama. Sod, dot, ta, dot. Dulu orang Arab seperti itu Ibu sekalian. Dulu aslinya tulisan orang Arab seperti itu. Tidak ada tanda sama sekali. Tapi seiring dengan berjalannya waktu karena banyak yang masuk Islam, akhirnya orang-orang non-Arab itu kesulitan untuk membaca, terutama baca Al-Quran. Akhirnya berkembang. Ada dulu belum titik, tapi strip atas strip bawah gitu. Strip atas strip bawah. Tapi masih banyak yang kesulitan. Akhirnya berkembang jadi titik. Yang titik itu ada yang titik 1, ada yang titik 2, ada yang titik 3, ada yang letaknya di atas, ada yang di bawah. Kemudian masih ternyata masih banyak yang kesulitan. Akhirnya berkembang dengan tanda harokat. Harokat itu pun juga bentuknya mengalami perkembangan sampai saat ini menjadi betul-betul harokat yang saat ini. Tayyib, nastamir umahat. Kita lanjutkan Ibu sekalian. Di sana at-tamrin as-sadis uktub atau uktubi jam' al-kalimatil atiyah. Tulislah bentuk jamak dari kata-kata berikut ini. Tayyib, umahat sekalian. Tadi Bu Nur Hayati masih ke bagian 1 ya, harusnya kan 2 ya. Ustaz. Tayyib. Ini wahid, isnan, salasa, arba'ah. Ibu sekalian ada berapa? Yang menjawab ada 4 ya. Tayyib, ini langsung aja 3-3 gitu Om. 3-3. Abu Nur Hayati, tafadhali. Kabirun jamaknya? Kibarun. Kibarun, ahsanti. Kabirun, kibarun. Thumma muslimun? Muslimun, muslimuna. Muslimuna, ahsanti. Fatahullah alaik. Thumma Bu Ade, tafadhali. Rajulun? Rijalun. Rajulun, rijalun. Ahsanti, rijalun. Ini rajulun Om ya, bukan rijlun. Kalau rijlun, apa makna rijl? Rojul apa kaki Ustaz? Kalau rijlun kaki, kalau rajulun laki-laki. Ya, mirip juga Om ya. Bahasa kita pun juga mirip, kaki laki-laki. Tapi rajulun itu laki-laki, kalau rijlun kaki. Bentuk jamaknya berbeda. Kalau rajulun jamaknya rijalun, kalau rijlun jadinya arjulun. Rijlun jadinya arjulun. Tayyib. Thumma Bu Adi ibn jamaknya? Dan jadi abnaun. Abnaun, ahsanti, abnaun. Fatahullah alaik Bu Adi. Thumma Bu Ida, tafadhali Bu Ida. Dhaifun. Duyufun. Duyufun, jayyid. Fatan. Fityatun. Fityatun, ahsanti. Thumma hajjun. Saya Ustaz. نعم حجاج فتح الله عليك حجاج فتح الله عليك ثم بعد ذلك بو إنده تفضلي Ya mana Ustaz? بو إنده أخ Ikhwatun. نعم أخ jadinya إخوة ثم نعم إخوة atau إخوان seperti saya bilang tadi ثم Sogirun, sigorun. صغار صغير صغار tadi ada yang terlewat ya kayaknya kok jumlahnya Iya, begini ada apa? yang gak 3. Ada yang nggak 3 tadi Om? Aduh, Iya. salah saya. Saghirun tadi apa? Kita lanjutkan dulu Bu Indah. Saghirun, Sigorun. sigharun, thumma Tifalun. tawilun jadinya Tiwalun. tiwalun. Fatahullah alaik. Tadi yang nggak 3 siapa Om? Bu Nur Hayati. Ayo ngaku, ayo. Bu Nur Hayati berarti kurang 1 kan Om ya? Iya, kurang Ustaz.
Ghaniyun jadinya apa, Om? Agniau. Aghniya'u, fatahallahu alaik. Terus tadi yang nggak tiga lagi siapa? Ustadz, Anu. belum. Gimana Om tadi? Yang nggak tiga tadi? Mungkin Ada Ustaz. Bu Ade, tafadhali Bu Ade. Faqirun, Irun. Fukorun. Fuqara'u. fuqara. Fuku. Fuqara. Oh, fukara. Fuqara. Fakir, fuqara. Fakir, fuqara. Kita sepertinya sering mendengar yang fuqara wal masakin. Kalau miskin jamaknya masakin. Kalau fakir jamaknya fuqara, fuqara wal masakin. Ya kan ya, Bu? Apa bedanya itu artinya? Fakir, miskin. Nah, iya diartikannya dalam bentuk mufrad, Mas. Fakir miskin. Karena kita kayaknya di bahasa kita antara bentuk mufrad dan jamak sama saja kan, Mas? Ya, kalau jamaknya tinggal diulangi saja 2 kali gitu. Gitu Baik. ya, Ustaz. Fakir Ya, itu gitulah. fakirun. Nah, hal min soal Mahat? لا يوجد. طيب. نستمر إلى صفحة بعدها. Oh, ternyata ini sudah bagian terakhir dari bagian pertama, bab 13 Ibu sekalian. Di sana ada Yes. al-kalimat al-jadidah, ada haqulun, al-haqlu jamaknya huqul. Ma makna haqulun? Apa tadi, Om? Tadi apa? Haqulun. Apa, Om? Ladang ya Ustaz. Ladang. Ladang. Ladang, gitu ya. Asy-syekh, ma makna syekh? Syekh. Ya, syekh. Syekh itu bisa bermakna 2. Syekh itu dari segi usia, Guru. orang tua, juga Tua. syekh dari segi ilmu, gitu ya. Baik. Thumma an-nas, ma makna an-nas? Manusia. Manusia. Thumma al-mat'am. Al-mat'am. Mat'am itu bisa bermakna kantin atau restoran. Apa Restoran. artinya? Yang penting itu tempat makan. Iya, apa Ustaz? Thumma al-qaryah, ma makna al-qaryah? Desa. Na'am, Desa. desa. Thumma al-madrasah al-ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Na'am, thumma ad-dhaif. Al-dhaif. Dhaif. Dhaifun. Tamu. Tamu, na'am. Astagfirullahaladzim jami'an. Tamu. Kalau ada tamu bilangnya dhaif, dhaif, duyuf. Gitu ya. Baik, hal min soal Mahat. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Sebelum kita berlanjut ke bagian kedua dari bab 13 ini. Jadi memang bab 13 ini agak panjang, ada 2 bagian, hamzah dan ba, A dan B. Hal min soal Mahat. Ada pertanyaan? La yujad. Baik, in kana la yujad, anastamiru Mahat. Kita lanjutkan. Kita akan masuk ke al-qismu tsani min ad-dars ats-tsalits 'ashar. Bagian kedua dari bab 13. طيب في هذا القسم سنتكلم ونتعلم عن 4 مباحث. Di bagian ini kita akan mempelajari 4 poin pembahasan. Al-awwal jam'ul muannats salim wa jam'u taksir. Jamak muannats salim dan jamak taksirnya. Kalau di bagian pertama kemarin kita membahas jamak mudzakkar salim, ya kan Ibu ya? Dan jamak taksir. Mudzakarnya, jamak mudzakkar. Kalau di sini kita akan membahas jamak muannats. Begitu ya, Bu ya? Thumma al-mabahats ats-tsani, poin pembahasan kedua adalah hunna. Hunna sebagai dhamir munfasil dan hunna sebagai dhamir muttasil. Seperti kemarin kita juga di bagian pertama kita membahas hum. Hum sebagai dhamir munfasil dan sebagai dhamir muttasil. Thumma
هنا نتكلم عن تاء التأنيث. تاء تأنيث. Tak taknis itu tak yang tandanya sukun. Tak sukun. Tak maftuhah tandanya sukun di akhir fi'lun biasanya. Nanti akan kita bahas. Thumma al-mabhath ar-rabi' nunun niswah. Nunun niswah ini adalah dhamir muttasil untuk jamak muannats. Jadi perubahan dari hunna. Jadi perbandingannya kalau kemarin di bagian pertama kita membahas wawul jamaah. Wawul jamaah itu untuk jamak mudzakkar, perubahan dari hum, ya kan Ibu ya? Kalau nunun niswah ini perubahan dari hunna untuk jamak muannats. Kita akan bahas satu persatu. Mubasyarah ila mabhasil awal. Sebelumnya di bagian pertama kemarin kita sudah membahas bahwasannya kata ism di dalam bahasa Arab itu berdasarkan jumlahnya dibagi menjadi 3, ya kan Ibu ya? Ada mufrad, yaitu tunggal. Kemudian ada musanna, yaitu double atau ganda. Dan ada jamak, ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Naam. Dan berdasarkan jenisnya, ism berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi 2, mudzakkar dan muannats. Ya kan Ibu ya? Dan bentuk jamaknya itu berbeda antara mudzakkar dan muannats. Bentuk jamaknya berbeda antara mudzakkar dan muannats. Tapi pembagiannya sama. Pembagiannya sama. Bentuk jamak itu terbagi menjadi 2. Ada jamak salim, baik mudzakkar maupun muannats. Ada jamak mudzakkar salim kemarin kita pelajari. Ada juga jamak muannats salim di sini. Gitu ya, Bapak ya? Dan ada juga jamak taksir. Kalau kemarin kita sudah paham, insya Allah di sini lebih mudah. Jamak muannats salim itu maksudnya bagaimana? Salim itu artinya apa kemarin Ibu sekalian? Selamat. Selamat. Tidak berubah. Selamat. Tidak berubah ya. Selamat di sini maksud selamat dari apa? Bahan. Perubahan struktur kata. Jadi yang dimaksud dengan jamak muannats salim adalah bentuk jamak muannats yang struktur katanya tidak mengalami perubahan, ya kan Ibu ya? Struktur katanya tidak mengalami perubahan. Lalu bedanya apa antara bentuk mufrad dan bentuk jamaknya? Bedanya apa antara bentuk mufrad dan jamaknya? Kita lihat contohnya Ibu sekalian. Jarruna ba'di muslimatun. Muslimatun. Baik, muslimah. Insyaallah kita sudah bisa memahami ya maksudnya muslimah, yaitu wanita muslim, ya kan Ibu ya? Muslimah ini mufrad muannats, ya kan Ibu ya? Untuk tunggal dan muannats, ya atau ya? Kalau kita ingin merubahnya menjadi jamak jadi bagaimana? Jadi jarruna ba'di muslimatun. 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 Baik. Di sana struktur katanya tidak mengalami perubahan. Huruf yang pertama adalah mim dhammah. Sama, mim dhammah. Kemudian huruf yang kedua adalah sin sukun. Ya kan Ibu ya? Huruf yang ketiga adalah lam kasroh. Huruf yang keempat adalah mim fathah. Sama persis. Ya atau ya? Iya. Perubahannya apa? Perubahannya di sana ditambah alif. Ya kan Ibu ya? Ditambah alif dan tak yang sebelumnya adalah tak marbutah menjadi tak maftuhah. Ya atau ya? Iya. Jadi cara merubah dari bentuk mufrad muannats menjadi bentuk jamak bagaimana Ibu sekalian? Adalah dengan menambahkan alif sebelum huruf ta dan tak marbutahnya dirubah menjadi tak maftuhah. Begitu kan Ibu ya? Iya. Halo, bingung tidak Ibu sekalian? Enggak. Tidak ya. Kalau kemarin kalau untuk jamak mudzakkar salim itu hanya tinggal menambahkan waw dan nun saja ya atau ya? Kalau ini jamak muannats salim itu
sebelum ta itu ditambahkan alif dan ta marbutohnya menjadi ta maftuhah. Ta marbutoh itu artinya semua marbutoh. Marbutoh itu artinya terikat sebenarnya. Marbut, kan ini terikat gitu ya. Sedangkan maftuhah itu terbuka, tak yang terbuka itu. Tak yang terbuka, bukan tak terbuka. Kalau tak terbuka tertutup berarti. Tak terbuka. Tak terbuka itu Ustaz. Tak. Tidak terbuka itu. Ustaz. Baik. Gitu Ibu ya. Insya Allah nggak membingungkan kan ya? Insya Allah mudah ya. Insya Allah. Yang penting kalau jamak salim itu mudah ya Ibu. Jamak salim itu entah mudzakkar atau muannas, struktur katanya tidak mengalami perubahan. Tinggal menambahkan saja huruf di akhirnya. Kalau jamak mudzakkar salim ditambahkan waw dan nun, kalau jamak muannas salim berarti sebelum huruf ta itu ditambahkan alif dan taknya menjadi tak maftuh. Assalamualaikum jami'an. Sedangkan jamak taksir kemarin yang bagaimana Ibu sekalian? Mengalami perubahan. Yaitu bentuk jamak yang mengalami perubahan struktur kata. Gitu kan Ibu ya? Ini pun sama di sini. Kalau kemarin jamak mudzakkar seperti itu, di jamak muannas itu juga ada jamak taksir. Contoh, karina ba'di. Jadidatun. 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 Ini jadidatun untuk yang sifat untuk yang berakal. Seperti mudarrisun, mudarrisatun jadidatun. Talibatun jadidatun. Jamaknya bagaimana? Karina ba'di. Jududun. Jududun. Baik, jududun. Mengalami perubahan struktur tidak? Naam, di sana huruf jim yang pertama aslinya fathah berubah menjadi dhammah, ya kan Ibu ya? Kemudian huruf dal yang pertama aslinya kasroh dan panjang berubah menjadi dhammah dan pendek. Ya atau ya? Dan Yes. tak marbutohnya hilang. Tak marbutohnya hilang. Jadi kalau kita perhatikan lagi sebenarnya bentuk jamak dari jadidun dan jadidatun sama ya kan Ibu? Kemarin kita menghafalkan yang jadidun jamaknya jududun. Ya kan Ibu ya? Di sini jadidatun jamaknya jududun juga sama. Bentuk jamak mudzakkar dan muannasnya sama. Gitu Ibu ya? Astagfirullahaladzim jami'an. Kompak ya. Kompak kok. Itulah. Mungkin Honda. Kenapa? Senang saya Ustaz kalau kompak gitu. Sama-sama. Ya sallallahu warana. Intinya jam'ut taksir itu mengalami perubahan struktur kata. Begitu ya, Bu ya? Sama baik mudzakkar maupun muannas kalau dikatakan jam'ut taksir itu mengalami perubahan struktur kata. Baik. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad. Mudah kan Ibu ya? Nah, bahasa Arab tuh mudah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Belum. Baik. Aminnya kan. Gimana? Iya, Sob. Nastamir umahat. Berikutnya ada haul ghaibat. Haul ghaibat. Haul ghaibat ini apa? Baik, Ibu-ibu sekalian. Kalau di bagian pertama kemarin adalah haul ghaibin, yaitu ha dhamir untuk jamak mudzakkar, makanya kita katakan haul ghaibin. Sekarang di sini haul ghaibat. Ghaibat itu bentuk jamak atau mufrad? Ghaibat. Aslinya kan ghaibah. Ghaibah. Kalau ghaibat itu bentuk jamak atau mufrad? Jamak. Jamak. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas itu ada alif dan ta di akhirnya, ya kan Ibu ya? Aslinya ghaibah. Kalau mufrad, kalau tunggalnya adalah ghaibah. Al-ghaibatu. Haul ghaibah. Tapi di sini untuk jamak haul ghaibat. Yang dimaksud haul ghaibat itu yang mana? Yang dimaksud haul ghaibat adalah dhamir hunna, Ibu sekalian. Dhamir hunna. Kalau kemarin haul ghaibin itu hum, ya kan Ibu ya?
Iya. Kalau di sini haul ghaibat maksudnya adalah hunna. Hunna. Umat sekalian, kalau kita ingin, ini kasusnya sama seperti kemarin. Kalau kita ingin mengatakan kitab mereka, mereka ini mereka para perempuan maksudnya. Kitab mereka. Kita mengatakannya bagaimana? Apakah kitabun hunna? Enggak. Tidak, tapi disambung ya kan Ibu ya? Kitabuhunna karena ba'di kitabuhunna. Kitabuhunna. Naam, ini kasusnya sama Ibu sekalian seperti kemarin dari akhir semester lalu aslinya kitabun huwa tapi nggak bisa seperti itu maka kitabuhu ya kan Ibu ya? Kitabuhu. Kemudian kemarin kitabun hum jadi kitabuhum. Kitabun hunna jadi kitabuhunna ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Karena dhamir di sini kedudukannya sebagai apa Ibu sekalian? Coba saya tanya Ibu sekalian. Kitabuhunna ini rangkaiannya apa? Mudhof Mudhof ilaih. Naam, ini rangkaian idhofah, mudhof dan mudhofun ilaih. Kata kitabu sebagai apa? Mudhof. Sedangkan hunna sebagai mudhofun ilaih. Ya atau ya? Mudhofun ilaih itu dalam keadaan apa? jar. Dalam keadaan jar. Naam. Dhamir yang bisa digunakan dalam keadaan jar adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Dhamir yang disambung. Bukan dhamir yang munfasil, bukan yang berdiri sendiri. Itu kan Ibu ya? Dulu kita pernah menghafal di akhir semester 1 kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Ya kan Ibu ya? Kitabuha, kitabuhum, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Masih ingat kan Ibu ya? Iya, masih. Jadi nggak apa-apa. Tapi insya Allah itu adalah contoh dari rangkaian idhofah dan mudhofun ilaihnya adalah dhamir. Itu kan Ibu ya? Jadi semua dhamir yang di sana kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna. Semua dhamir yang ada di situ kedudukannya sebagai mudhofun ilaih. Kalau kita mau menggunakan dhamir sebagai mudhofun ilaih harus bentuk-bentuk itu Ibu sekalian. Nggak boleh yang huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu, bukan yang itu. Kalau itu tidak bisa digunakan dalam keadaan jar. Sedangkan mudhofun ilaih itu dalam keadaan jar, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Maka kita harus menggunakan yang bentuknya nyambung seperti itu, muttasil, yang dhamir muttasil. Makanya di sini disambung. Nggak boleh, tidak boleh kita mengatakan kitabun hunna sendiri-sendiri seperti itu nggak bisa. Harus disambung jadi kitabuhunna. Begitu ya Bapak ya? Wadih mahat? Jadi hunna ini haul ghaibat namanya. Baik. Insyaallah tidak bingung kan Ibu ya? Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? La yujad. Baik, in kana la yujad. Udah jam segini Om. Udah mau adzan Om tempat saya Om. Berikutnya di sana ada perbandingan antara tak ta'nis. Oh ya, ini sekalian dibandingkan antara mudzakkar, muannas dan jamak muannas. Baik, mungkin kalau ini kita bahas di pertemuan yang akan datang bagaimana Ibu sekalian? Nah, semoga Allah berikan kemudahan. Nanti juga semoga di pertemuan yang akan datang semuanya bisa hadir ya. Ini nampaknya ada yang terputus. Bu Andi terputus nampaknya. Bu Yanti dan Bu Andi tadi terputus. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang di hari Sabtu semoga bisa hadirah semuanya. Dan demikian juga di hari Ahad. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Qabla an nakhtim, sebelum kita tutup Ibu sekalian, hal min soal? Ayo jatuh.
La yujad, in kana la yujad fa naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Amin. Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita kerjakan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Semoga Allah selalu menerima semua amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz.